Selanjutnya kita akan membuat Dockerfile. Nah, masih ingat ya, Dockerfile itu nanti bisa di-build menjadi namanya Docker image. Nah, di dalam Dockerfile ini file biasa, itu ada perintah-perintah yang perlu kita buat untuk membuat Docker image-nya. Nah, untuk project atau aplikasi kita nanti, ini sudah saya siapkan perintah atau kode untuk Docker image-nya. Nah, di sini ada from node.2 LTS Alpine. Nah, nanti ini akan menjadi image dasar dari Dockerfile kita. Jadi sebenarnya Docker image yang akan kita buat itu berdasarkan Docker image yang lainnya gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan Docker image Node.js ya yang berbasis Alpine Linux. Kemudian di sini ada perintah workdir, kemudian ini adalah nama direktorinya. Ini menunjukkan working directory atau direktori kerja dari kontainernya nanti. Jadi kontainer itu di dalamnya ada direktori atau foldernya juga. Nanti akan saya tunjukkan waktu kita membuat kontainer bagaimana mengakses direktorinya. Kemudian di sini ada copy titik-titik, nah ada titik 2 ini artinya bahwa kita mengcopy atau menyalin file dan folder project kita masukkan nanti ke dalam workdir-nya ini. Nah, yang mana sih yang di-copy? Yang ini ya. Ini ada folder spec, kemudian src, kemudian ada beberapa file ini. Yang tidak tercopy itu yang ada di dalam Docker Ignore-nya ini, yaitu node module sama Dockerfile. Jadi Dockerfile-nya nanti kita akan membuat Dockerfile di sini ya. Itu tidak tersalin ke dalam working directory-nya sama node modulnya ini. Kemudian di sini ada perintah run, yarn, kemudian install, strip production. Perintah ini digunakan untuk menginstal dependensi ya, entah itu modul, framework yang dibutuhkan project kita atau aplikasi ini untuk berjalan nantinya. Kemudian di sini ada cmd ya, kemudian ada kurung siku seperti ini ya. Di dalamnya ada perintah node, kemudian src/index.js. Nah, ini adalah perintah yang akan dijalankan waktu Docker kontainernya dimulai nanti. Nanti bentuknya semacam perintah di dalam command line interface. Nah, bentuknya seperti ini nanti ya. Jadi dua perintah ini, node, kemudian src/index.js ini dimasukkan ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang terakhir ada expose 3000. Nah, ini adalah port yang akan digunakan oleh kontainernya nanti. Melalui port inilah nanti kita bisa menggunakan aplikasinya. Nanti kita buka di dalam browser. Oke, kita akan langsung aja membuat Docker file-nya. Ini akan saya copy dulu. Kalian boleh mengetiknya ya satu persatu supaya belajarnya lebih efektif. Nah, untuk membuat Docker file-nya ya, kalian bisa tambahkan file di sini. Caranya kalau di VS Code ini ada tanda new file ini, kalian klik aja. Nah, akan muncul ya file kosong begini, tinggal kita kasih nama. Namanya adalah Docker file. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, perhatikan ikonnya juga berubah jadi icon Docker ya. Kemudian di sini kita akan langsung paste aja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, cuma begini aja kalau kita membuat Docker file. Nanti Docker file ini akan kita build menjadi Docker image.